Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada saat hari ini di bulan suci Dzulhijjah, ya, saat hari-hari kita menunggu rahmat Allah, mendoakan saudara-saudara kita yang kebetulan dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Hari-hari ini betul-betul hari-hari yang menyibukkan, karena besok saudara kita semuanya menuju ke Arafah. Setiap hari wukufnya hari Kamis, 10 Dzulhijjahnya sama dengan di Indonesia jatuh hari Jumat. Ya, itu saya kira sesuatu yang kita doakan, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya dapat melaksanakan ibadah manasik dengan sesempurna-sempurnanya, dihindarkan oleh Allah dari segala macam kecelakaan-kecelakaan yang mungkin tidak disengaja. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, ya, dalam berbagai macam ucapan dan tindakannya. Dalam bulan ini beliau banyak melakukan kebaikan, ya, dan perlu kita laksanakan insya Allah, walaupun hukumnya sunat, ya, tapi kalau pahanya besar, ya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa, ya. 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, ya, peluang kesempatan yang baik, ya, niat kita meneladani saja apa yang dilakukan oleh Rasul. Bagi yang ingin melaksanakan tanggal 8, ya, sebagai hari tarwiyah pun, itu saya kira bagus untuk dilaksanakan. Saudara kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, di dalam penjelasan yang lalu betapa sedihnya, ya, betapa menyesalnya orang-orang musyrik sampai saat meninggalnya itu tidak bertobat, mengabaikan semua yang diperintahkan oleh Allah, tidak mau melaksanakannya, mengabaikan larangan-larang Allah, diterjangnya. Marilah kita ikuti ayat berikutnya untuk menjawab apa yang orang-orang musyrik itu bernasib semacam itu. Bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, insyaallah saya baca ayat 59 dan sampai
sampai 61 ya, ayat-ayat pendek dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ya, ini jawaban yang begitu tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberitahu kok tidak mau mengikuti gitu ya. Bala, bukan demikian. Qad ja'atka ayati, telah datang kepadamu keterangan-keteranganku ya, diutusnya para nabi ya, ayat-ayat yang terbentang ya di alam semesta ini ya, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam keadaan tenang atau dalam keadaan bergerak. Misalnya ada gempa, ada badai ya, ada banjir. Itulah ayat-ayat Allah. Fakadzdzabta, lalu engkau mendustakannya. Dianggap ya itulah, sudah itu peristiwa alam biasa gitu ya. Padahal di balik itu adalah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, di samping kamu mendustakan, wastakbarta, dan engkau menyombongkan diri, wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang kafir. Ya, ayat di atas membantah ucapan orang-orang yang durhaka ya, yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lalu. Dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya bukan demikian, yakni tidak seperti apa yang engkau katakan. Ya, mereka mengatakan belum datang ayat Allah. Allah menegaskan telah datang kepadamu. Ya, Nabi sudah diutus. Ya. Tapi banyak di antara kamu mendustakan, menuduh para rasul dengan aneka tuduhan palsu. Serta engkau menyombongkan diri. Ya, oleh karena itulah kamu termasuk orang-orang yang kafir, yang mantap kekafirannya. Ya, ya kalau zaman Nabi, ya misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsanya itu. Ya, menurut seorang fasir, ya Ibnu Asyur, ya, menurut beliau, ya, potongan ayat telah datang kepadamu keterangan-keteranganku. Qad ja'atka ayati. Ini adalah penjelasan atas ucapan mereka. Kalau seandainya Allah menunjuki aku, ya, dalam ayat yang lalu itu. Ya, penggalan kedua, potongan yang kedua, engkau menyombongkan diri wastakbarta, ya, berhadapan dengan ucapan mereka atas kelalaianku terhadap Allah. Ya, kata-kata farroto yufarritu tafrid, itu lalai, tidak memperhatikan. Sudah diberitahu, pura-pura tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau orang sudah diberitahu dan tahu lalu pura-pura tidak tahu, nah itu yang sukar untuk disembuhkan. Kemudian potongan ketiga, ya, wa kunta minal kafirin, sebagai jawaban atas harapannya, ya, termasuk orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka kan sudah jauh daripada sifat ketakwaan, ya. Oleh karena itu buat Ibnu Asyur jawaban tersebut tidak berurut, ya, sesuai dengan urutan pengucapan si kafir.
Ya di dalam Al-Quran itu ya antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara surat satu dengan surat yang lain itu ada persesuaian yang dalam ilmu tafsirnya disebut munasabah. Bisa munasabah baina surah wa surah. Apa sih kaitannya Fatihah dengan surat Baqarah misalnya? Fatihah itu adalah Ummul Quran, ya pokok-pokok dari Al-Quran. Surat Baqarah itu mengandung sekian banyak ajaran yang menguraikan pokok-pokok ajaran Islam. Itu ada namanya munasabah, persesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain juga begitu. Dalam Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang menguasai semesta ini. Ya, orang yang berkuasa biasanya kalau orang itu kalau berbuat sewenang-wenang, ya adigang, adigum, adiguno. Tapi bahwa Allah itu walaupun kekuasaannya menciptakan, memelihara, mencukupi semua makhluknya, sesudah itu ditekankan ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Walaupun Allah itu berkuasa tapi tetap Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan diulang habis Bismillahirrahmanirrahim, diselangi satu ayat diulang lagi Ar-Rahmanirrahim. Ya, walaupun Allah itu kuasa dengan kekuasaan yang penuh yang mutlak, bisa menghidupkan dan mematikan, tapi tetap saja Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, itu dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran disebut munasabah, ya, persesuaian baik antara satu surat dengan surat yang lain atau antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, jadi tiga pokok yang dalam surat 50 ayat 59 ini menjawab apa yang diucapkan ya, oleh orang-orang musyrik dalam ayat sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddatun alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat. Ya, kita sudah tahu, kita sudah yakin akan adanya. Soal kapan ini hanya Allah. Ya, kalau ada film misalnya 2012 itu tontonan. Ya, tapi barangkali juga bisa mengingatkan juga bahwa bencana itu bisa juga terjadi yang semacam itu. Tapi bahwa kapan datangnya kiamat, matas sa'ah, ya, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Ya, pada saat Nabi didatangi malaikat Jibril, kapan datangnya kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, malaikat pun juga nggak tahu kapan datangnya kiamat. Ya, hanya Nabi menunjukkan contoh-contoh atau tanda-tanda. Ya, misalnya digambarkan para gembala, ya, penggembala. Zaman dulu itu kan pekerjaan orang itu kan bertani, menggembala.
Kalau sudah para penggembala itu nanti akan membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Itu salah satu tanda kiamat. Ya, bangunan tinggi kan sudah hampir merata. Setiap kota-kota besar ada bangunan-bangunan tinggi. Itu tanda-tanda itu. Ya, kalau para amah budak-budak perempuan melahirkan tuan-tuannya, ya, misalnya, ya sekarang bisa juga perempuan-perempuan simpanan itu melahirkan anak-anak yang anak-anak nanti bisa, ya, kedudukannya lebih daripada kedudukan statusnya dari ibunya. Itu pun tanda-tanda kiamat. Ya, matahari terbit dari barat. Ya. Itu Allah itu kuasa, ya, bumi ini berputarnya seperti apa ya, jarum jam. Nanti kalau diputar, Allah Maha Kuasa, kun fayakun, itu pun tanda-tandanya banyak, tanda-tanda yang lain. Tapi datangnya kiamat kita harus yakin itu hanya tidak diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana terjadinya? Itu banyak surat-surat yang menjelaskan semuanya akan hancur lebur. Pertama, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya. Bagaimana waktu itu dijelaskan di sini sebagai apa ya, salah satu wujud, ya. Taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddatun. Engkau akan melihat, ya, orang-orang yang berdusta pada Allah, ya, hanya kafir, enggak beriman. Wujuhum muswaddatun, muka mereka menghitam. Ya. Ini hitam-hitam yang jelek, hitam-hitam yang pereng gitu ya. Kalau obong itu pereng namanya. Ya, bakar jagung bukan ditunggoni pereng. Ya. Jadi hitamnya bukan hitam manis. Ya, ada kan yang hitam manis. Ini enggak, ini hitam-hitam pereng, ya. Jadi tidak seperti hitamnya orang Negro, hitamnya orang Papua dan sebagainya, bukan. Ya, itu kadang-kadang ada yang, ya, Obama itu juga hitam, tapi juga manis, simpatik gitu ya. Ya, Muhammad Ali juga hitam. Tapi hitamnya bukan hitam semacam itu, ini pereng ya, pereng ya. Bakar pohon ditinggal pereng gitu ya. Alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bukankah dalam jahannam, ya, neraka yang paling dahsyat siksaannya adalah neraka jahanam, tersedia tempat bagi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Ya, sombong diperintah sholat nggak mau sholat, diperintah zakat nggak mau zakat, diperintah baca syahadat pun nggak mau. Nah, itu tempatnya di neraka jahanam. Ya, ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai orang mukmin semua yakin ya terhadap apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Ya, kita tinggal apa? Na'udzu, ya, untuk berlindung diri jangan sampai, ya, ya seperti doa kita setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan neraka apapun, ya, termasuk apalagi neraka jahanam. Ya, doa kita seperti itu, ya. Ucapan kita, perilaku kita juga harus sesuai dengan doa kita. Wa yunajjillahu alladzina taqau, ya. Dan sebaliknya, ya, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
bimafazatihim, karena kemenangan mereka, ya, kemenangan terhadap godaan nafsu, ya, kemenangan tidak terseret oleh rayuan setan itu. Ya, orang yang semacam itu, yang memperoleh kemenangan itu, layamassuhu musuh. Mereka tidak disentuh oleh keburukan. Ya. Jadi kalau kemarin tuh, ya, ada wartawan di Medan, ada membakar kain-kain bekas yang diselundupkan, itu wartawannya dekat-dekat ke saut genine, ya. Ya, namanya ke saut, bajunya dan celananya kobong, ya, termasuk ya harus masuk rumah sakit. Orang-orang yang bertakwa, ya, dengan segala keberuntungan yang diberikan oleh Allah, itu tidak akan tersentuh berbagai macam hal yang jelek, yang buruk, yang tidak kan. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka sedih berduka cita. Ya. Surga itu tidak ada orang sedih, tidak ada berduka cita, tidak ada orang yang ngenes macam itu, nggak ada. Ya. Tapi bekalnya itu tadi, iman dan takwa. Ya, doa kita mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang muttaqin, ya. Jadi kita jelaskan setelah Allah, ya, menguraikan penyesalan dan alasan-alasan orang-orang yang durhaka, ya, yang musyrik, yang kafir, ya, di hari kemudian nanti, ya, hari kiamat nanti. Dalam ayat yang lalu, ayat ini menjelaskan atau menyinggung sedikit, ya, keadaan mereka pada saat hari kiamat. Ya, ini taruhlah kata mungkin ya, orang-orang yang beriman itu ditunjukkan, ya, ditunjukkan. Itu loh gambarannya orang-orang musyrik, orang kafir, orang yang sombong, itu wajahnya dikatakan ya wujuhuhum muswaddatun. Ya, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah dengan menyandangkan kepadanya sifat yang tidak wajar. Ya, tahu kalau misalnya mengambil hak orang lain itu dilarang, apa itu namanya, mencuri, ngedit, nyopet, korupsi, tapi dilakoni terus, itu seolah-olah gambaran ya pikiran kita. Apa Allah tahu kan seperti itu? Ya, padahal Allah itu kan tidak pernah tidur, tidak pernah. Jadi tahu, mengawasi terus apa yang kita lakukan itu. Itu artinya orang itu mendustakan. Orang yang berbuat zina menganggap ya Allah nggak tahu perbuatan itu, ya. Oleh karena itu kan kata Nabi, la yaznil azzani wa huwa mu'min, ya. Orang pezina itu tidak berzina pada saat itu imannya hilang, gitu. Imannya itu lepas. La yasrikus sariq wa huwa mu'min, ya. Pencuri juga begitu, koruptor juga begitu, saat dia mencuri, dia korupsi, itu imannya itu lepas. Ya, kembalinya ini kadang-kadang tidak klop, ya. Ya, orang yang biasa sudah bohong biasanya kan nutup kebohongan dengan bohong baru, gitu, ya. Ini barangkali yang perlu kita sadari setiap saat. Oleh karena itu ada perintah Allah, ya, udkuruni alkurkum, ya, selalu ingat, selalu sebut aku akan pasti akan mengingat kamu, menyebut kamu, menjaga kamu, gitu, ya.
Ya, kalau itu kita ingat terus, ya, lisan kita juga zikir pada Allah, Allah itu akan mengingat kita. Kita itu akan keliru sedikit, cepat diingatkan, entah lewat teman dan sebagainya. Ya. Anak yang sekolah misalnya, betulan ya barangkali tidak ada waktu belajar karena sibuk, ada ulangan, ada ujian misalnya. Yang tidak dijaga oleh Allah nyontek ya dibiarkan saja. Tapi kalau dijaga oleh Allah, ya akan nyontek itu sudah diketahui oleh gurunya. Dia sadar, oh ya, biarlah saya hari ini saya tidak berhasil, tapi saya akan belajar lagi. Esok mungkin akan berhasil, gitu ya. Ini artinya anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang misalnya membuat ijazah palsu, macam jatuh orang yang di luar penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zaman sekarang kan banyak ya ikut ujian persamaan, padahal tidak pernah sekolah. Setelah dicek, ya nomornya orang itu tidak ada atau namanya lain, itu terjadi zaman sekarang. Orang yang seperti itu, ya itu boleh dikatakan mendustakan Allah. Ya. Yang Allah itu sebenarnya tidak pernah tidur, ya tidak pernah ngantuk, dianggap Allah itu ngantuk dan tidur, tidak mengetahui perbuatannya. Ya, mudah-mudahan kita dijagalah dari segala macam sifat-sifat buruk yang semacam itu. Ya. Wujuhum muswaddatun, ya. Muka mereka menghitam. Bukankah dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang angkuh menerima kebenaran? Tidak. Wis oleh kowe saiki seneng ngombe sing mendemi tinggalan. Ajaan itu sudah banyak, tapi ya dodro terus, ya. Oleh karena itu salah satu ya meninggalkan teman-teman yang suka minum itu, ya mendekat pada orang-orang yang soleh, yang hatinya baik, ya ucapannya baik, kelakuannya baik, itu didekati. Ya. Dengan begitu dia ingat bahwa hidup ini bukan hanya hidup di dunia itu kayak wong mampir gitu loh ya. Walaupun sampai 70 tahun itu mampir. Hidup yang langgeng, hidup yang abadi adalah di akhirat. Dan itu pun masih melalui namanya alam barzakh, yang itu pun juga mungkin sampai jutaan tahun. Ya sebelum kiamat kan orang itu masih di alam barzakh. Baru kalau kiamat nanti ada penghitungan amal buruk, ya kemudian ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang kafir balasannya semacam itu, mukanya dihitamkan, tempatnya di neraka jahanam. Ya, sedangkan orang-orang yang bertakwa, mari kita baca. Ya. Wa yunajjillahul ladzina taqaw, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Bima fazatihim, karena kemenangan mereka setelah mengikuti petunjuk Allah. Ya. Artinya kita yakin Allah itu adalah pencipta kita, Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Gampangnya kan begitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak bisa digambarkan bagaimana Allah itu kalau dibandingkan dengan makhluknya, tidak bisa dibandingkan. Ya, kalau sudah semacam itu orang-orang yang bertakwa memperoleh kemenangan, keberuntungan, la yamassuhu musuh. Ya, mereka tidak disentuh oleh keburukan. Keburukan maksudnya siksa, ya. Dan dengan demikian mereka tidak disentuh oleh rasa takut atas bahaya yang boleh jadi akan datang. Ya,
Tidak ada, rasa itu nggak ada. Ya sudah tentrem, menghadapi apapun ya sudah tentrem. Yakin bahwa dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun sebenarnya orang itu nggak boleh merasa puas diri. Ya, sahabat Mu'ad itu pernah dalam salah satu ucapannya itu, orang jangan merasa aman. Ya, walaupun sudah taat, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, sebelum melewati Shiratal Mustaqim jangan merasa aman. Orang baik pada sewaktu-waktu bisa aja karena hawa nafsu, karena godaan setan, kecegur perbuatan maksiat. Bisa saja. Ya, menteri korupsi masuk penjara, gubernur korupsi masuk penjara. Ya nggak tahu, tapi ya kita husnuzon saja waktu dipilih jadi gubernur masih orang baik kan gitu ya. Tapi banyak juga ya orang jadi sesuatu karena ngekei duit orang banyak juga ada gitu lah. Ya, jadi orang yang bertakwa ya memperoleh keberuntungan, kemenangan yang tidak disentuh oleh rasa takut, ya, rasa susah. Ya, itu betul-betul orang yang sudah mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah begitu ya hatinya tentram kapanpun ya. Jadi di dunia pun juga begitu, orang mendapatkan rezeki, kenikmatan atau musibah, kalau sudah pasrah pada Allah, ya sama saja. Saudaranya meninggal, itu memang milik Allah, diambil oleh Allah ya biasa ada rasa sedih, tapi tidak berlebih-lebihan, wong itu milik Allah. Dapat untung banyak, usaha rezekinya banyak, ya biasa-biasa saja, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hidup lalu jadi tenang, tidak lupa diri, ya tidak lupa diri. Ya, ini karena kesadaran iman itu menyebabkan orang seperti itu. Kalau orang itu tidak punya dasar iman, kadang-kadang kan lupa, ya, mendapatkan kenikmatan rezeki yang nampak ya. Itu lalu kadang-kadang lupa diri, bingung ya. Dapat uang yang miliaran rupiah, biasanya tidak punya uang sebesar itu bingung diapakan. Ya, mungkin nggak pulang-pulang dari mall belonjo tiap hari misalnya. Tapi nggak tahu setelah di rumah digunakan untuk apa belonjonya, itu kadang-kadang ada orang begitu ya, setelah masuk ke mall melihat barang bagus-bagus beli karena uangnya banyak, setelah di rumah tak kayak apa barang ini ya. Itu kan ada apa ya, saran ya, belilah apa yang kamu perlukan. Kamu perlu sepeda ya, untuk supaya cepat pergi ke masjid dari rumah, beli sepeda dengan niat ini, niat sepeda ini untuk memudahkan ibadah pada Allah. Ya, kalau uangnya hanya ukuran sepeda, ya. Kalau misalnya sepeda motor misalnya, ya untuk memudahkan transportasi, ziarah, datang ke teman, silaturahmi, silahkan. Kegunaannya itu jelas. Ya, kadang-kadang orang dapat rezeki besar, anaknya yang masih belum saatnya sepeda motor dibelikan sepeda motor. Ya, namanya anak belum paham bagaimana jalan raya, dibelikan sepeda motor malah nubruk, sepedanya rusak, anaknya celaka. Ya, ini harus dipertimbangkan betul. Anaknya minta HP yang paling bagus, digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rekaman yang tidak layaknya dilihat untuk anak. Ini kan banyak ya kalau kita lihat di televisi gitu ya. Ya, jadi di akhirat bagi orang yang bertakwa itu tidak ada rasa sedih, ya, rasa susah itu tidak ada. Ya, la yamassuhu musu, ya.
itu kata salah seorang ulama itu datangnya dari luar ya, disentuh oleh yang buruk itu datangnya dari luar. Ya kita mungkin disenggol orang, disepak orang itu jelek, tapi datangnya bukan dari kita tapi dari orang luar gitu ya. Sedangkan kata-kata walahum yahzanun yang artinya ya mereka tidak berduka cita itu datangnya dari dalam ya, orang sedih itu datangnya dari dalam. Ya mungkin hati yang hati yang nggak tenang, keruh ya, itu datangnya dari dalam. Saya ulang ya agar lebih jelas tadi, kata muswaddatun itu saya gambarkan seperti pereng gitu ya, hitamnya hitam jelek. Ya kalimat ini muswaddah itu terambil dari kata as-sawad ya. Yaitu warna dasar yang serupa dengan warna areng ya, arang ya, kalau kayu kita bakar itu areng itu hitam itu, atau sesuatu yang hangus ya. Areng apa saja saya kira kok hitam warnanya ya. Areng itu banyak ya, ada areng kayu yang bagus misalnya kayu toro ya, kayu kelengkeng, itu areng-areng yang bagus yang mahal. Kalau dulu ya saya kecil itu kalau tukang pandai itu arengnya dari pring ampel ya, ada pring jenis pring namanya pring ampel. Warna hitam ini biasanya dihadapkan dengan warna putih ya, melihat masalah kok hitam putih salah atau benar gitu ya. Kadang-kadang ada masalah itu yang tidak bisa semacam itu, ada unsur-unsur ya yang dalam putih ini sebenarnya ada hitamnya. Orang ini enggak suci sama sekali, ada kesalahannya juga gitu ya. Ya, kalau kita melihat masalah yang ramai secara nasional ya, di KPK Pak Bibit dan itu misalnya apa itu putih betul atau sebenarnya juga ada abu-abunya misalnya. Apa polisi itu hitam betul atau sebenarnya juga ada putihnya gitu loh. Jadi melihat itu jangan hitam putih ini mesti salah 100% salah, ini mesti benar. Itu saya kira dalam kehidupan dunia tidak semacam itu. Ya, biasanya hitam dihadapkan dengan warna putih. Ya, kalau Nabi suka pakaian putih ya. Nabi ya. Kata ini ya muswaddah digunakan juga sebagai kiasan dalam arti buruk. Ya, ireng dianggap jelek. Ya, misalnya orang katakan peteng itu ireng. Ya, orang itu sedang peteng. Ya, itu hatinya gelap, tidak tahu jalan. Ya, maling, ya, zina, mengedarkan narkoba misalnya itu peteng, itu gelap gitu loh. Ya, dalam keadaan sedih dan lain-lain yang mengandung makna negatif ya, namanya jelek. Ya, kalau orang dalam keadaan sedih, susah dan sebagainya ibarat malam. Itu kalau menurut ahli sufi itu jangan terlalu banyak mengambil langkah. Ya. Jadi merenung tafakur dulu, mencari jalan keluarnya. Ibaratnya malam gitu, orang tuh banyak sholat. Ya kalau dalam keadaan gembira misalnya, ya sudah merencanakan untuk bekerja, untuk bepergian dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sedih, dalam keadaan badan sehat, ojo nyopir lah. Ya nanti berbahaya karena pikiranmu tidak konsentrasi, bisa mencelak diri sendiri celaka, bisa mencelakakan orang lain ya. Ya kalau kehitaman muswaddah dimaksud atau dipahami dalam arti hakiki, maka tentu saja ia bukan dalam pengertian warna kulit sebagaimana halnya di dunia ini ya. Jadi jangan dianggap bahwa orang negro itu mesti jelek, tidak begitu, bukan semacam itu. Ini kiasan. Ya.
orang irian dan sebagainya. Ya. Tetapi kehitaman itu akibat hangus terbakar di api neraka. Ini yang akan kamu saksikan nanti di hari akhirat. Atas dasar itu pula kita tidak dapat berkata bahwa ayat ini merendahkan orang-orang yang berkulit hitam. Tidak. Ya sejajar. Kulit itu hanya kulit saja. Di bawah kulit itu sudah sama. Dagingnya warnanya sama. Darahnya warnanya sama. Tulangnya warnanya sama. Jadi dokter itu ya tahu orang kulit hitam dan sebagainya. Kalau orang ini sakitnya malaria, obatnya juga sama. Hanya luarnya saja yang nutup. Ada kulit merah orang Indian pun itu sebenarnya unsur-unsur yang lain, darah dan sebagainya itu sama, tidak berbeda. Jadi dokter Amerika, dokter sini ya sama saja. Kalau melayani orang sakit kurang lebih sama karena ilmu dasarnya sama. Ya, jadi hitam putihnya warna kulit maupun merah maupun kuning ya. Orang Mongol maksudnya Jepang, Cina itu kan terkenal dengan kulit kuning ya. Nah, orang Melayu seperti kita ini rata-rata sawo matang ya. Ya, jadi itu bukan ukuran ya. Jadi hitamnya, putihnya orang-orang Eropa dengan hitamnya orang Afrika, dengan kuningnya orang Mongol, dengan merahnya orang Indian, dengan sawo matangnya orang Melayu, itu bukan itu ukurannya di akhirat nanti. Hitamnya itu hitam pereng, hitam karena dijilat api neraka. Dan kalimat mafazah ya, alladzina taqaw bi mafazatihim terambil dari kata fauz yang biasa diterjemahkan dengan kemenangan. Mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, itu ayat Al-Quran. Atau bisa dengan kata lain perolehan apa yang didambakan. Ya. Memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ya, saya ingin pekerjaan ini, ya, penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Kalau orang seperti itu artinya mendapat kemenangan. Ya, bekerja yang tidak terlalu kepanasan matahari karena fisiknya tidak kuat, ada kan orang cocok pekerjaannya. Ya, sama-sama pekerjaan kasar katanya kalau tukang cat itu biasanya tidak terlalu kepanasan. Ya, beda dengan tukang cut gitu. Sama-sama bagian rumah tapi tukang cat relatif tidak terlalu panas matahari, tapi kalau tukang cut itu mesti kena panas matahari. Ya itu kadang-kadang kita mohon ya. Fisik orang kan nggak sama, ada yang kuat ya. Yang mengayuh becak pun dia juga kuat ya, tapi ada orang yang tidak diberi kemampuan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pekerjaan yang tidak jadi tukang beca. Diberi oleh Allah dengan pekerjaan yang bukan tukang beca, dia mencukupi kebutuhan. Nah, itu namanya kemenangan juga, keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran seringkali menggunakan kata fauz, kalimat fauz dengan berbagai bentuknya. Bisa artinya pengampunan dosa, ya, itu fauz juga, ya. Diampuni dosanya, di samping ada kata maghfirah. Serta kebahagiaan masuk surga seperti tadi saya katakan, mayyuti illa wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya memperoleh kemenangan yang besar, itu artinya masuk surga. Ya, makna ini dikuatkan oleh penggalan berikutnya tadi, la yamassu musu'u wa lahum yahzanun. Ya, jadi kalau sudah mendapat kemenangan, dia tidak akan ada kesusahan lagi. Kedua hal di atas seringkali menyifati penghuni surga. Tidak ada di sana kesedihan. Orang hubungan satu itu saling memberi salam, nggak ono ngerasani sijilan sijine, gitu sifat keadaan surga.
Ya, mungkin satu yatazawarun, saling mengunjungi, ya, mengucapkan salam, dijawab salam, nyugui apa yang dikehendaki oleh tamu dan tersedia oleh yang punya rumah. Kadang-kadang kan ingin hormat tamu, tapi yang disuguhkan di rumah itu tidak ada kalau manusia di dunia. Ngerti kesenangan tamu itu iki, tapi kok gak ono di omah. Kalau di surga nggak seperti itu. Yang ingin nyugui ini sesuai dengan kesenangan orang tamunya, tersedia apa yang ada di rumah. Ya. Begitulah gambaran surga yang itu harus jadi cita-cita setiap orang mukmin. La yasfa'ul mu'min illa muntahahul jannah. Nggak puas-puas orang yang beriman sehingga akhirnya ujung-ujungnya harus masuk surga. Ya, sahabat Nabi, ya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an memahami kata itu dalam arti amal-amal soleh. Karena Allah menganugerahkan pengampunan dan surga bagi yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan saja oleh Allah untuk berbekal diri, ya, tazawud dengan amal-amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.